Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di Jakarta Fashion Week 2025. Kita akan berkenalan lagi, Dir. Nama saya Aga Fikdawan. Dan saya Indira. Kami berdua akan memandu jalannya acara selama beberapa hari ke depan. Sebelumnya, pastinya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak para hadirin yang telah hadir di Center Stage Jakarta Fashion Week. Dan juga untuk om, tante, atau kakak-kakak yang ada di atas, kalau bisa lagi kosong boleh banget untuk turun ke bawah ya. Betul banget, langsung aja kita merapat ke bawah. Iya. Hari ini tentunya kita akan membahas hal yang baru. Kalau kemarin kita udah membahas bagaimana mempadu-padankan kain sehari-hari, kita punya yang baru hari ini. Hari ini kita akan membahas bagaimana brand lokal dapat menjaga identitas dan eksklusivitas mereka melalui platform e-commerce. Apa tuh e-commerce-nya Aga? Oke, jadi e-commerce-nya adalah Tokopedia, yang mana kita akan belajar sama-sama nih tentang strategi untuk membuat suatu produk terasa spesial atau langka supaya nantinya konsumen itu tertarik untuk beli gitu ya. Mungkin kayak contoh orang-orang yang bisa nonton di sini adalah aku juga, Dir. Jadi kan kayak kalau aku jujur ya sebagai konsumen, apalagi ngelihat di online shop itu kayak yang harus eye catching banget di mata. Baru kita lihat itu, kita pencet produknya, oke kita lihat kualitasnya. Berarti kalau nge-scroll di e-commerce harus yang nyentrik ya, yang beda dari yang lain. Itu kalau Jadi itu kalau aku. Nah, tapi di Tokopedia ini, itu e-commerce yang besar ya. Nah, apalagi Tokopedia ini memberikan peluang luas untuk menjangkau pasar, tapi eksklusivitasnya bisa tetap terjaga dengan strategi yang tepat. Oke, dari tadi kita udah diskusi berdua. Kalau gitu kita langsung aja saksikan How Local Brands Crafting Exclusivity on Shop Tokopedia bersama dengan TikTok Indonesia, Heidi Orlin, This is April, dan Three Monkeys. Sebelum itu, mari kita undang moderator kita yang luar biasa, Aryo Yustanto, yang akan membantu memandu sesi talk show kali ini. Kepada Mas Aryo, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Oke, selamat datang sekali lagi buat para hadirin yang sudah hadir di Center Point Jakarta Fashion Week. Mana suaranya? Aku mau dengar dulu dong. Oke, benar tadi yang sudah dikatakan oleh teman-teman MC bahwa kita di sini akan menggali lebih dalam lagi gitu kan ya. Ketiga Sri Kandi yang nantinya mungkin aku nggak akan sendiri. Aku akan ditemani oleh 3 Sri Kandi yang sudah berkecimpung di dunia fashion cukup lama gitu kan ya. Yang brandnya sekarang sudah dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia tentunya. Gak cuma di Indonesia, mungkin sudah merambah ke luar negeri juga gitu kan ya. Oke, kita akan mengulik bagaimana brand mereka bisa sampai sebesar ini. Khususnya tadi seperti topik yang sudah disampaikan oleh teman-teman MC. Apa sih eksklusivitinya yang diangkat oleh masing-masing brand gitu kan ya. Khususnya di platform shop Tokopedia. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Aku akan panggil satu-satu 3 Sri Kandi yang akan menemani hari ini. Yang pertama ada Kak Maria Anggraini, founder This is April. Tepuk tangan untuk Kak Maria. Halo Kak Maria, selamat datang. Boleh silahkan duduk dulu. Yang kedua, aku juga ditemani oleh Kak Heti Awi, founder Three Monkeys. Tepuk tangan. Hai Kak, selamat pagi, selamat datang. Dan yang terakhir, ini dia Kak Meiti Savitri, founder dari Heidi and Orlin. Selamat datang Kak. Oke, silahkan boleh duduk sambil duduk aja. Kita di sini konsepnya ngobrol-ngobrol santai ya Kak ya, gitu kan ya. Boleh dicek dulu mic-nya masing-masing apakah sudah menyala? Halo. Oke. Halo. Aman? Oke, aman ya. Halo, apa kabar kakak-kakak semuanya? Aku izin panggil kakak ya, gitu ya. Biar kita umurnya nggak kelihatan jauh. Karena masih cantik-cantik dan muda-muda. Para 3 Sri Kandi ini. Oke, sesuai dengan topik yang tadi kita sudah bicarakan. Kita pengen tahu nih dari masing-masing brand gitu kayaknya. Nanti mungkin bisa dijawab satu-satu. Apa sih yang membedakan
produk Anda dari merek fashion lainnya. Dan boleh dong di-share nih bagaimana sih brand This is April, Three Monkeys dan juga Heidi Orlin bisa membangun brand positioningnya sampai sebesar saat ini nih. Mungkin boleh dari founder Heidi Orlin dulu, boleh Kak Meiti? Iya betul, apa sih eksklusifnya dari brand Heidi Orlin gitu yang membedakan dengan brand lain, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ini dari teman-teman dari Tokopedia Shop, TikTok Shop, teman-teman dari brand yang hadir di sini. Terima kasih udah bergabung di sini. Untuk pertanyaannya, apa yang membedakan Heidi Orlin dengan brand lainnya ya? Heidi Orlin sendiri di sini mewakili brand modest fashion, ya kan? Yang lain bukan. Jadi apa ya perbedaan Heidi Orlin dengan brand modest fashion lainnya yang ada di Indonesia? Karena emang sebenarnya banyak sekali brand modest yang ada di Indonesia secara kan di Indonesia sendiri sebagian besar itu muslim ya. Jadi sebenarnya dari dulu Heidi Orlin itu brand yang saya desain sendiri, bukan dari benar-benar dari desain, bukan yang kita dari jualan jadi atau apa. Makanya dari situ mulai bisa membentuk karakter ya. Jadi perjalanan selama sekitar 10 tahun itu sendiri membentuk karakter brand sampai akhirnya tiba saat ini gitu. Untuk sekarang sih 5 tahun kebelakangan kita stick dengan ya Heidi Orlin itu brand modest yang casual, chic, feminim, terus juga dia punya cutting yang oversize. Emang karena buat modest fashion kan bagusnya yang emang oversize. Terus juga ada pattern-patternnya juga mungkin kalau orang-orang yang udah sering lihat Heidi Orlin udah tahu oh ini Heidi Orlin ya. Jadi pattern-patternnya tuh yang kayak bunga flowery, bunga-bunga, cute. Terus juga kita juga ada kombinasi lace, terus ada renda-renda. Jadi dari baju yang dari baju basic sendiri kita tambahin details yang terlihat itu kalau itu oh iya ini Heidi Orlin, ada details yang cute-nya gitu. Iya. Terbentuk karena kan kalau kita namanya jualan kan bertahun-tahun dari awal kita lihat apa sih ya tren, kita bisa ngeliat lama-lama terbentuk komunitas sendiri kayaknya gimana nih sebagian besar yang suka Heidi Orlin ini karakternya gimana sih. Akhirnya kita ngeliat oh penjualan tertinggi ternyata mereka sukanya yang kayak gini. Ternyata anak modest fashion yang Heidi Orlin banget tuh begini. Sampai di titik kita bisa membentuk gimana sih brand Heidi Orlin itu gitu. Boleh dong Kak di-share, Kak Happy, silakan. Iya, buka-bukaan. Mungkin ini sebagai pembelajaran juga Kak buat para audiens ini yang mau merintis karirnya khususnya di dunia fashion, khususnya mungkin di apparel, di women's apparel spesifiknya gitu. Oke. Perkenalkan, saya Hetty, founder dari Three Monkeys. Hari ini aku berterima kasih banget kepada Jakarta Fashion Week dan kepada Shop TikTok. Dan thank you semua pada hadirin yang sudah hadir, semoga bermanfaat ya sharing-sharing ini. Jadi pertanyaannya perbedaannya jadi Three Monkeys itu dari awal pada saat kita berdirikan itu selalu pengen menyampaikan message itu adalah our brand is a fun brand dan kita tuh sangat explore, lebih berani explore lah. Jadi dari start awal we start with pop colors, warnanya yang lebih ngeri gitu loh, kayak silau gitu loh. Kemudian betul, terus tie dye yang lebih berani sih, lebih explore dan lebih berani. Setelah berjalannya waktu kita tetap jadi itu our brand identity supaya kita ingat terus juga. Tapi berjalan waktu juga kita tetap mengutamakan, mendengarkan juga dari our customer dan dari market kita. Dan kita tetap explore dan terus memperbaiki terus gitu. Ya, aku dari Maria, founder dari This is April, sama aku juga thank you banget udah diundang ke JFW dan juga sama Shop Tokopedia. Ini pertama kalinya jadi agak nervous.
Oke, kalau tadi apa ya yang membedakan ya? Mungkin sama, I think semua brand pasti punya identitasnya ya. Sama dari Sis April sendiri, dari pertama kita hadir, emang kita visinya adalah untuk mengempower wanita mengempower wanita, meningkatkan kepercayaan diri mereka melalui fashion gitu. Jadi memang kita itu fokusnya itu menyediakan koleksi fashion. Yang pertama itu adalah yang fashionable, yang on trend, itu yang menjadi pilar This is April gitu. Dan yang kedua, tapi kita fokus kepada pakaian-pakaian yang casual untuk daily wear yang bisa dipakai untuk sehari-hari gitu. Nah, yang kedua adalah timeless. Maksudnya meskipun kita fashionable ya, on trend, tapi kita juga mementingkan bahwa setiap produk dari This is April ini harus bisa menjadi good investment. Artinya tidak terlalu ikutin fashion sampai cuma bisa dipakai satu kali ke satu event tuh udah nggak bisa dipakai lagi. Contohkanlah misalnya kemarin trennya silver ya, mungkin kayak we know silver is a trend, tapi mungkin silvernya kalau orang pakai yang mengkilap banget, mungkin kita coba gimana how to simplify. The trend kita tetap dapat, tapi how to simplify. Jadi kita mungkin pakai silver yang lebih doff dengan model-model baju yang lebih simple, sehingga again bisa dipakai kerja, rok silver bisa, antar anak sekolah bisa, ke supermarket bisa gitu. Jadi selain fashionable, kita juga timeless. Nah, yang ketiga adalah kualitas. Kita selalu mementingkan kualitas. Dan yang keempat, ini adalah harganya yang affordable. Jadi ini yang kita terus menjadi pilar kita waktu kita membangun sebuah koleksi, dan ini yang kita terus lakukan konsisten. Dari This is April memang dari tahun 2012 sampai sekarang ini yang menjadi pilar kita. Dan menurut aku waktu kita build ini secara konsisten, inilah yang akan menciptakan brand position atau yang membedakan kita dari brand-brand lain gitu. Boleh diceritain apa yang memorable, challengingnya sampai akhirnya bisa This is April bisa bertahan sampai dengan saat ini baik di dunia offline maupun di online gitu ya. Oke, ya. Mungkin nanti bisa bareng-bareng ya. Boleh, Cuman boleh. kalau tadi emang sebut COVID gitu ya, Ya. Mungkin itu yang sangat memorable banget, ya. Terutama buat This is April karena ya. memang kita kan ada offline dan online stores. This is April, waktu itu sebelum COVID sebenarnya ada 70 stores gitu di seluruh Indonesia, dan pas COVID kebayangkan semuanya harus tutup. Pokoknya yang punya offline store itu pasti berasa banget gitu. Benar. Tapi waktu itu pokoknya stres banget sih sebenarnya. Cuman waktu itu memang kebetulan itu kita menjadi mulai fokus ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang ada challenge, tapi membawa kita, kalau kita responnya benar, kita malah fokusnya menjadi lebih baik gitu. Waktu itu kita memang ada online stores, tapi terus terang itu tidak kita fokuskan. Gitu kayak kita kan punya 70 store, jadi fokus kita semuanya dari di offline store terus strategi ya, marketing, dari apapun itu benar. lebih mengarahnya operasional semuanya ke arah offline gitu. Tapi waktu itu udah nggak ada pilihan, jadi semua energinya benar-benar satu tim. Pokoknya mikirin gimana caranya kita bisa lebih maju secara online ya gitu. Jadi akhirnya waktu kita fokusin gitu berasa banget gitu loh. Kita jadi lebih kreatif, jadi lebih mikirin gimana cara meningkatkan penjualan secara online. Nah kebetulan waktu itu 2021 itu sebenarnya pertama kalinya aku join di TikTok. Waktu itu agak bingung sih, maksudnya kita di saat lain mungkin ada yang lain-lain ya. Dan kita udah lumayan gitu, tapi waktu itu tiba-tiba ada di TikTok yang waktu itu kontennya aku jujur belum mengerti, satu tim juga kayak bingung. Ini kita mau ikut apa enggak, karena kontennya berbeda dari sosial media yang lainnya, terus terang menarik gitu. Tapi kan zamannya makan cabe, zamannya semua dancing, cuman kayak gimana ya cara merelevankan ini dengan brand gitu. Tapi waktu itu again, aku selalu bilang ini can be a potential. Jadi walaupun saat itu belum ada ya waktu itu karena TikTok kan belum jadi shop Tokopedia sekarang, ada keranjang kuning segala macam. Jadi are we wasting our time? Tapi aku nggak mau lihat itu. Justru COVID itu yang membuat aku belajar. Jangan meremehkan segala sesuatu. Any potential is a potential. So at least kita kerjain. Jadi waktu itu kita mulai build our presence gitu di 2021 itu. Ya ikutin apa yang diarahkan dari pihak TikTok, shop Tokopedia-nya. Waktu itu belum shop Tokopedia. Bangun konten, bikin konten. Waktu itu kayak 3 kali ya, mau bikin konten apa lagi, joget belum ada yang bisa joget, tapi kita ikutin terus gitu. Ternyata itu dia bilang build komunitas juga loh. Jadi kita lakukan terus secara konsisten. Terus kemudian waktu itu disuruh live waktu itu. Live ngomongin apa gitu kan, suruh 8 jam. Siapa yang zaman ini sekarang live biasa ya. Zaman dulu suruh live, ngomong apa belum biasa. Tapi aku lihat itu again sebagai potential di tim juga. At least kita belajar dulu, semua orang bisa jadi moderator, semua orang bisa ngomong gitu, dari yang bingung ngomong akhirnya jadi belajar gitu. Dan sekarang lah baru merasakan
buahnya gitu. Buahnya. Waktu memang Tokopedia udah menciptakan keranjang kuning, kita udah ready gitu loh. Itu mungkin yang aku bisa pas share. Jadi momennya. Oke. Tepuk tangan dong buat Kamaria dari This is April. Oke. Moving on, aku juga pengen tahu nih challenging-nya dari Three Monkeys apa sih sebenarnya? Boleh sama mungkin pada during pandemi atau mungkin punya cerita sendiri gitu kan. Oke. Kalau membangun brand itu menurut aku selalu tuh consistency is the key. Yes. Kita kayak konsisten, kayak brand ini mau kemana sih, tujuannya mau kemana sih. Betul. Kadang-kadang tuh challengingnya adalah tuh kayak bisa patah semangat ya. Iya benar. Kadang-kadang kayak, tim ada yang cabut, sedih gitu loh. Produksi gagal, sedih gitu. Tapi kita selalu ingat tuh kita harus konsisten aja gitu loh. Tujuannya mau kemana sih, bagaimana kita challenging ini menjadikan semangat gitu loh. So ya udah jalanin aja, fokus aja kepada tujuan yang kita mau tuju gitu loh. Itu menurut aku sih konsisten is paling penting. Kalau misalnya pada masa COVID itu emang ya pada waktu itu toko kita ya masih beberapa lah, tapi we just started lah waktu itu. Tapi kayak itu pada saat itu kita buka toko di PI pada waktu itu. Kayak udah bangga banget tuh di PI gitu kan. Terus udah gitu baru buka sebulan terus COVID tutup, sedih kan. Kayak ya ampun hancur hati aku. Tapi aku ingat konsisten aja. There's another way lah. Pada saat COVID itu bener aku juga baru punya online tapi nggak fokus. Jadi tuh ya inilah saatnya belajar untuk fokus ya. Jadi ya aku selalu share ke tim kita harus konsistensi ini. And jujurly our team itu bukan pasti teamworks lah, nggak possible satu orang. Pasti kayak all the team harus together. Our vision and mission ini ya. Bagaimana kita delivered itu juga. So kalau menurut aku sih selalu kayak aku berpegang teguh pada my consistency gitu. Thank you Kak Hetty. Tepuk tangan dong buat Three Monkeys. Nah terakhir kita juga pengen dengar nih dari Heidi and Orleans. Punya challenging apa sih Kak untuk bisa sustain sampai dengan saat ini gitu ya? Kalau Heidi Orleans sendiri mungkin sedikit beda ya sama teman-teman karena teman-teman kan memulai dari offline store ya. Offline, justru offline dan COVID dan akhirnya fokus to online, betul. Iya betul. Kalau Heidi Orleans sendiri itu dari awal kita emang fokus di online. Jadi ya 10 tahun yang lalu itu 2014. Sekarang udah 2024, maksudnya gimana sih challenging-nya buat saya, gimana sih brand yang udah usianya 10 tahun tapi bisa sampai sekarang kita tuh masih bisa nge-reach buyer dan masih punya view yang tinggi dong di online. Bagaimana caranya? Karena nggak gampang. Banyak banget teman-teman yang berangkat bareng saya semuanya mengalami degradasi gitu. Gimana sih caranya kita ini terus bertahan? Coba bayangin 10 tahun itu berarti pembeli Heidi Orleans itu dari dia kuliah sampai sekarang dia udah punya anak satu atau dua kan? gitu ya Kak ya. Rata-rata yang bilang gitu Kak, aku beli Heidi Orleans dari kuliah, sekarang aku udah punya anak loh. Bahkan aku udah punya keluarga loh. Sekarang gimana caranya tuh itu mereka berkembang bersama dengan Heidi Orleans berkembang gitu kan. Bagaimana caranya kita itu tetap dilihat. Sekarang sama Gen Z juga dilihat, sama yang mama-mama sekarang udah jadi mama-mama juga dilihat. Jadi di situ saya banyak belajar sih gimana caranya terus membuat konten itu secara konsisten sehingga tuh sekarang ya Masya Allah Alhamdulillah sih Heidi Orleans view-nya masih bisa ngeri sampai 1 juta view, maksudnya 500.000. Alhamdulillah. Setiap bulan minggunya tuh pasti ada view-nya tinggi. Jadi gimana sih caranya kita bisa ngikutin tren, nge-grab orang-orang online itu agar kita bukan brand lama yang udah out of date, nggak mau dilihat lagi. Tapi gimana caranya biar brand ini ada terus ya, dia ternyata update ya gitu. Benar. Itu sih sebenarnya yang aku pelajarin banyak gitu. Nah, zaman dulu 2014 itu ya emang benar-benar gimana caranya kita tuh tetap update dengan sosial media. Benar, kita buru-buru nih tiba-tiba ada Tokopedia, shop Tokopedia itu kita kayak awal-awal kita nggak ngerti ini gimana ya caranya, tapi emang nggak pernah salah. Kalau misalnya kita dulu belajar dari awal gimana, sekarang kita bisa ngebuahin hasilnya gitu. Kayak Instagram dulu aku cerita tadi sama Cici kan, kayak 2012
nggak ngerti cara jualan online kan. Kita gimana sih caranya? Nah waktu itu kita awal-awal juga belajar dong dari Instagram, media sosial lah. Dari media sosial gimana nih caranya buat bangkit di media sosial. Kita orang, sekarang kalau aku cerita nih sama teman-teman, gimana sih caranya Kak jualan bisa setinggi itu atau bisa punya followers yang banyak, aku bilang mungkin cerita yang saya pakai dulu sama sekarang beda. Zaman dulu itu media sosial itu yang nguasain cuman segelintir orang ya. Jadi mungkin orang-orang yang jualan di media sosial pada 10 tahun yang lalu sekarang dia udah di atas kalau dia konsisten. Tapi kalau teman-teman yang baru berangkat 2 tahun, 3 tahun sekarang itu beda caranya, mungkin nggak bisa aku cerita kayak aku dulu. Karena dulu kayak gimana sih pasarnya dikit, ada kita di sana dulu dulu segampang jualan majang foto, dijual bla 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 sold. Langsung dijual bla bla. Sekarang jualan nggak kayak gitu. Sekarang TikTok membuka jalan, Tokopedia membuka jalan. Orang jualan itu mau tahu lebih detail. Jadi gimana kalau di live itu kan orang, Kak bahannya apa coba Kak pakai. Kak kalau yang berat segini nanti ada model yang lebih big size atau Kak kalau berat segini. Jadi orang itu lebih berkembangnya media sosial itu kita nggak bisa jualan yang cuma lihat dari gambar. Sekarang orang mau lebih detail, orang mau lebih tahu size ukuran, mau lihat lebih bahannya gimana. Jadi walaupun untuk itu secara online. Apa gitu kan ya semuanya. Makanya tantangan terbesarnya adalah kita terus mengikuti arus gimana media sosial itu bisa terus beradaptasi dengan brand kita gitu loh. Oke, thank you. Tepuk tangan dong buat Heidi Orleans. Mungkin for the last question, ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Oke, satu orang boleh. Boleh dibantu teman-teman IO? Satu pertanyaan dari audience. Boleh diberikan mic-nya? Atau boleh maju ke depan Kak? Boleh? Yes. Halo, aku Devi. Aku pengen nanya, untuk dari segi konten, bagaimana cara Heidi Orleans, This is April, dan Three Monkeys mengadaptasi storytelling yang lebih pas untuk platform shop atau Tokopedia? Gitu. Kayak brandingnya. Thank you. Ya, mungkin aku minta bantu untuk Kak dari teman-teman Three Monkeys dulu kali ya. Bagaimana kalau tadi pertanyaannya dari Kak Dewi, gimana cara create konten yang pas gitu kan ya, atau storytellingnya supaya match dengan brandnya Three Monkeys gitu kan ya. Khususnya untuk di shop Tokopedia. Kadang mungkin cerita brandnya sebenarnya gini, cuman kok kayaknya nggak masuk ya di TikTok. Bagaimana caranya bisa mematchingkan sampai akhirnya itu bisa diterima dengan audiens penonton di TikTok atau di shop Tokopedia nih Kak, gitu. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Sebenarnya kita juga masih mencari resepnya ya, mencari saus yang tepat. Masih kayak belajar terus. Dan karena perubahan dari shop Tokopedia itu algoritmanya juga berubah-berubah sih. Sejujurnya tetap harus update terus. So bagaimana kita mencoba sih kayak beberapa, kita coba dari membuat beberapa type konten yang kayak misalnya ganti-ganti baju misalnya kayak gitu. Terus satu lagi yang lucu misalnya kayak gitu, jungkil balik gitu loh. Kemudian menggunakan tren lagu terkini misalnya whatever hype di TikTok. Itu tiga-tiganya dicoba. Oke, yang works yang mana ya? Bulan ini works, bulan depan sudah tidak works gitu loh. Jadi harus kita kayak mencoba terus. Mencoba lagi gitu ya. Jadi harus kayak coba-coba aja deh. Yes, gitu benar. Loh. Jadi yang penting tuh adalah coba-coba aja, karena memang benar sih kata yang Kakak bilang. Setahu aku juga memang di TikTok itu memang sangat dinamis. Mungkin bulan ini trennya harus seperti ini, bulan depan belum tentu brand ini masih hype gitu, kayak bisa jadi beda lagi. Jadi gitu. Harus lebih rajin ya. Benar, dan terus explore ya apa yang lagi FYP gitu atau tren di TikTok ya. Harus coba tes ABC gitu. Benar. Thank you. Tepuk tangan dong buat Three Monkeys. Mungkin for the last answer nih dari This is April mungkin punya ciri khasnya gitu kan ya. Gimana caranya bisa mengemas kontennya supaya match dengan brand positioningnya This is April gitu kan.
dalam ini. Dalam ya. Pertanyaannya ini kayaknya pertanyaan semua brand memang sebenarnya. Saya juga butuh jawabannya. Saya juga butuh jawabannya sama masih mencari resep sebenarnya. Cuman mungkin balik lagi ya kalau untuk dari This is April sendiri, kita tuh udah punya target market gitu yang jelas yang kita mau aim ya. Untuk This is April adalah wanita umur 18 sampai 24 sampai 40 tahun itu target market terbesar kita. Lalu kita ciptakan persona-persona. Maksudnya wanita-wanita di 18 tahun sampai 40 tahun ini personanya seperti apa? Apakah mereka pergi kuliah, lalu personanya lagi mencari kerja, personanya ibu-ibu muda gitu. Jadi ini yang menjadi pilar, bukan pilar sih, target market kita. Karena kadang-kadang mau bikin kontennya banyak banget ya, variatif. Again, tiap hari ada tren baru, ada lagu baru yang tren, ada konten baru yang viral gitu. Tapi buat aku, kalau kita selalu ikutin apa yang orang lain bikin dan kita jadi follower terus, lama-lama aku takutnya kita sendiri kehilangan identitas kita gitu. Jadi balik lagi aku selalu dengan tim konten fokuskan lagi. Oke, siapa target market kita? Oke, target market kita ini persona seperti apa? Karena kita nggak bisa aim semua orang. We cannot please everyone gitu. Tapi kalau kita selalu ngikutin tren malah kita bisa kehilangan sebenarnya orang-orang yang memang menjadi target market dari brand kita gitu. Jadi viral konten yang viral dan FYP lagu itu semua jadi knowledge dan jadi bahan pertimbangan kita. Tapi balik lagi filternya adalah brand identity kita sendiri dan juga target market kita gitu loh. Itu yang selalu entah ya, tapi tetap ya aku juga masih mencoba tes ini sama gitu. Yang kali ini lebih entertain, kali ini lebih edukasi, yang mana yang works dan sama A/B testing terus. Tapi at least itu yang menjadi panduan kita, filter kita dalam menciptakan konten gitu.